Halo halo semua, selamat datang kembali di podcast Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan tema Jurnal Ilmiah Agrinesa. Kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat kita yang mengelola Jurnal Ilmiah Agrinesa. Salah satu jurnal dan mungkin sekarang satu-satunya jurnal yang sudah terindeks Sinta dari Kemendikbud. Pengelolaannya saat ini juga sangat luar biasa. Terus ini sekarang kita mau membahas hari ini bagaimana dalamannya daripada Jurnal Agrinesa. Apa sih itu Jurnal Agrinesa dan bagaimana pengelolaannya? Mari kita bahas dengan kedua narasumber kita. Kita perkenalkan dulu ya narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fathul Aziz, Magister Pertanian. Selamat datang Pak di podcast kali ini. Kemudian ada Bapak Agung Prasetyo, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Selamat datang Pak di podcast kali ini. Terima kasih untuk kita tahu sebuah kebanggaan tentunya bahwa Jurnal Agrinesa ini menjadi jurnal yang terindeks dengan Sinta di Kemendikbud. Kalau kita boleh tahu nih semua Sobat Tani, kenapa kita kali ini membahas tentang jurnal kali ini? Tentu di bagian dari Tridharma perguruan tinggi itu ada namanya pengajaran, kemudian ada namanya pengabdian, kemudian ada namanya penelitian. Nah, jurnal ini adalah tempat untuk para dosen, para praktisi, akademisi, mahasiswa untuk menyalurkan hobi bakat menulis. Artinya buat apa penelitian kalau nggak bisa dipublikasikan untuk mendapatkan masukan. Semua ilmu pengetahuan sifatnya dinamis, tentu saja sebuah penelitian itu butuh yang namanya untuk dikaji. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Ahmad Fathul Aziz. Kalau kita boleh tahu, beliau ini adalah seorang editor in chief. Apa sih editor in chief itu? Bagaimana beliau akan bekerja di dalamnya di Jurnal Agrinesa ini. Kemudian Pak Agung Prasetyo di sini sebagai section editor dan merangkap dengan reviewer, betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kita perkenalkan dulu siapa Pak Aziz ini, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fathul Aziz, Magister Pertanian. Beliau ini lahir di Grobogan 12 Oktober 1961. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Menjadi dosen UTP sudah sejak 1987. Oh ya, 35 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Sudah lama ya Pak ya. Latar belakang pendidikan S1 Agronomi UNS, kemudian S2 Agronomi UGM, dan S3 juga di UGM. Beliau S3 Doktor Ilmu Pertanian, minatnya Agronomi UGM, benar Pak ya. Kemudian yang kedua ini Pak Agung Prasetyo, boleh kita panggil Pak Agung, boleh Pak Agung? Iya, boleh. Beliau lahir di Karanganyar 31 Agustus 1990. Kemudian menjadi dosen UTP semenjak 2019, benar Pak ya? Iya, betul. 2019. Beliau latar belakang S1 agribisnis dan kemudian S2 juga agribisnis, keduanya sama-sama di UNS benar ya Pak ya? Iya. Jadi beliau ini juga termasuk dosen muda yang sudah cukup makan asam garam. Beliau sekarang sudah diberi kesempatan untuk menjadi section editor dan reviewer. Wah, ini apalagi itu section editor dan reviewer. Tentu Sobat Tani semua di sana di luar pengen tahu apa sih tugas mereka. Jadi mungkin saya mau bertanya dulu ke Pak Aziz selaku ketua ya, gampangannya kan kalau editor in chief itu kan artinya beliau benar-benar yang sebagai ketua pengelola dan juga yang mengarahkan gimana nih mau kedepannya Jurnal Agrinesa. Apa itu Pak Jurnal Ilmiah Agrinesa Pak Aziz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Ilmiah Agrinesa adalah suatu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Pertanian UTP. Ya. Ini sudah lama berdirinya, namun pada 2 tahun yang lalu sudah menginjak akreditasi. Jadi sudah 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Jadi sudah terindeks Sinta. Sinta berapa Pak? Sinta 5. Sinta 5 artinya teman-teman di jurnal Sinta itu ada klasifikasi, ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 sampai Sinta 6. Jadi setiap jurnal itu ada rankingnya. Kebetulan menjadi salah satu jurnal pembuka yang terakreditasi Sinta
kita cukup bangga Pak Aziz. Bagaimana ini Pak proses sampai bisa terakreditasi Sinta ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada awalnya Jurnal Ilmiah Agensa ini sudah lama, sekali, sudah kira-kira 10 tahun lebih, tapi masih belum akreditasi, masih ber-ISSN, jadi belum akreditasi. Dan pada tahun 2019 kemarin ini kita mengajukan akreditasi, alhamdulillah bisa lolos ke Sinta 5. Untuk meraih ke Sinta, meraih ke jurnal akreditasi Sinta ini tidak mudah Pak. Jadi ada perjuangan, ya, mengenai kontennya harus bagus, kemudian pengelolaannya juga bagus, ya. Seperti itu Pak. Jadi termasuk juga ada mungkin yang saya pernah dengar kan frekuensi terbitannya juga harus stabil ya Pak ya itu. Betul, ya. Gimana tuh Pak? Jadi Pak, Jurnal Ilmiah Agensa terbit setahun 2 kali, pada bulan Januari dan bulan Juli. Kemudian setiap terbitan itu, setiap nomor itu harus konsisten. Jadi kalau 10 artikel 10 terus begitu. Jadi juga seperti itu. Oke. Kemudian kita tahu bahwa setiap jurnal itu kan punya namanya fokus dan skopnya masing-masing. Boleh tahu Pak Agung ini mau skopnya gimana ya Pak? Skop fokus dan skop dari Jurnal Ilmiah Agrinesa ini Pak Agung. Ya, kalau untuk fokus dan skop sampai saat ini Jurnal Ilmiah Agrinesa itu berfokus ke jurnal pertanian, tapi meliputi 2 bidang ilmu, agroteknologi dan agribisnis. Agroteknologi itu terkait agronomi, hortikultura, ilmu tanah, pemeliharaan tanaman, perlindungan tanaman, teknologi pertanian, teknologi hasil pertanian, dan kajian terkait yang lainnya. Nah, kalau yang terkait dengan agribisnis itu terkait dengan penyediaan sarana produksi dari hulunya, on farmnya, dan juga ke hilir. Tapi lebih banyak menyangkut ke kondisi sosial ekonomi masyarakat pertanian dan juga analisa secara ekonomi dari masing-masing bagian di agribisnis. Nah, jadi kalau minatnya agrotek silahkan mengirimkan ke agroteknologi, nanti tinggal direview sama reviewer, kemudian dari agribisnis tinggal masuk. Silahkan saja nanti tinggal masuk ke Jurnal Ilmiah Agrinesa, nanti begitu masuk di dalam akan direview oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Oh, nah itu yang ini sangat kan menarik sesuai ya. dengan kalau misalkan punya artikel dengan skop ilmu agroteknologi, nanti akan direview oleh reviewer agroteknologi yang sudah sesuai kompeten dengan bidangnya. Oke, gini Pak Agung, kalau kita mau memasukkan ke Jurnal Agrinesa ya Pak Agung ya, itu kira-kira gimana Pak? Apakah diterima dalam bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia juga bisa, atau bahasa asing yang lain bagaimana Pak? Sampai saat ini kami menerima artikel dengan 2 bahasa, satu bahasa Indonesia dan satu bahasa Inggris. Silahkan untuk peneliti ataupun mahasiswa ataupun yang lain kalau mau memasukkan artikel di Agrinesa, silahkan menggunakan 2 bahasa itu. Yang selamat ini kami fasilitasi. Jadi teman-teman di luar sana yang punya penelitian yang siap dipublikasikan, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, untuk saat ini bahasa Indonesia masih bisa diterima di jurnal ini. Silahkan memasukkan sebanyak-banyaknya, mau penelitian tentang agroteknologi, kemudian soal pemulihan tanaman di dalamnya ataupun terkait agribisnis, itu tim redaksi sangat terbuka. Baik, kemudian Pak Aziz gini Pak Aziz, kalau di sebuah jurnal itu kan ketika sudah disubmit oleh calon pengirim artikel tersebut, tentu kan mereka akan pengen tahu berapa lama sih jurnal ini dari dikirim, diterima dari reviewer sampai nanti akhirnya terbit. Kira-kira berapa lama Pak itu butuh proses review, edit dan lain-lain? Ya. Jadi kalau sudah submit begitu, kemudian nanti proses review oleh reviewer internal sesuai dengan bidangnya. Kalau agroteknologi ya reviewer agroteknologi, kalau agribisnis juga reviewer agribisnis. Kalau ditanya berapa lamanya, ya kira-kira sekitar 3 bulan,
dari awal memasukkan, kemudian direview dan dikembalikan lagi, kemudian bisa publish itu kira-kira bisa accepted itu kira-kira 3 bulan. Artinya ketika calon artikel yang terbit itu akan menerima jawaban, oh ya ini artikel siap kami publikasikan, kira-kira bisa kurang dari itu ya Pak ya, dari 3 bulan? Bisa ya, bisa 2 bulan, bisa sekitar 2 bulan. Pengalaman Pak Agung mereview berapa lama itu Pak? Begini ya, terkait dengan berapa lamanya tentu kita lihat dulu isi dari artikelnya. Apakah sesuai dengan fokus dan scope punya kita dahulu. Betul. Begitu masuk submission dari peneliti atau penulis artikel, akan kami lihat dulu bagaimana fokus dan scope-nya. Kemudian kami telaah dulu secara internal sebelum nanti karena kami juga punya reviewer eksternal. Jadi secara internal kami lihat dulu bagaimana kontennya. Kemudian nanti jika memang sesuai dan sesuai fokus dan scope, akan kami bawa ke reviewer eksternal. Siap. Reviewer eksternal kami minta biasanya karena sudah membuat kesepakatan dengan kami 2 minggu setelah naskah kami kirim ke reviewer eksternal, mereka akan mereview, membaca, dan mereka akan menilai kualitas dari tulisan yang disubmit oleh peneliti. Kemudian nanti reviewer akan membalikkan lagi ke editor. Oke. Seperti itu. Jadi terkaitnya waktu lamanya terkait itu. Jadi begini ya, artinya belum tentu diterima ya kalau scope dan fokusnya itu tidak sesuai dengan jurnal ilmiah Adnisa. Kalau teman-teman di luar itu tiba-tiba orang teknik memasukkan ya belum tentu diterima. Artinya bahwa scope-nya harus tahu dulu di jurnal ini menerima di fokus agroteknologi dan agribisnis. Dan tadi disebutkan kalau reviewernya dari luar. Oh ya Pak, boleh tahu Pak, reviewer kita dari mana saja sih Pak kalau di jurnal ilmiah Agrinisa ini Pak? Yang sudah kerjasama dengan kami itu dari Universitas Merdeka Surabaya, kemudian ada beberapa dari universitas yang lain juga. Artinya reviewernya juga sudah dari luar ya Pak ya? Artinya kita pun menjalin kolaborasi juga dengan universitas lain untuk saling mengembangkan diri dan kemampuan, artinya juga memperkaya jurnal sendiri supaya kualitasnya meningkat dari waktu ke waktu gitu ya Pak ya? Betul. Di samping itu juga reviewer kami adalah peneliti yang juga sudah mempunyai publikasi di internasional jurnal yang terindeks. Ya, gitu. Artinya kompetensinya tidak perlu diragukan ya Pak. Tidak perlu diragukan lagi. Oke. Baik nih Pak Aziz nih sebagai editor in chief nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, tupoksinya Pak Aziz ini gimana sih Pak di jurnal ilmiah Agrinisa ini, kalau boleh tahu nih, kan kita pengen tahu nih sebagai kepalanya jurnal, kepala pengelolaan jurnal ini mau bagaimana ini Pak? Jadi editor in chief itu tugasnya adalah mempertemukan Pak antara penulis dengan kami Pak. Jadi apa namanya, menjembatani ya antara penulis dengan kami. Kemudian ada juga kami ini mempertahankan gaya dan format penulisan ya. Jadi tata tulisnya itu beda-beda ya. Jadi apa namanya, harus konsisten, tidak berbeda-beda. Kemudian juga ada namanya, kita minta pendapat dari reviewer ya, dari kita Lestari juga untuk mempertahankan ini kualitas jurnal ya, mengenai kontennya. Jadi kontennya ini tidak turun begitu, harus dipertahankan sebaik mungkin. Karena apa? Karena kontennya penting juga, karena nantinya bisa meningkatkan sintanya Pak. Tadi sinta itu dari paling bawah sinta 6. Bisa meningkat cinta 5, nanti kalau kualitasnya bagus ya, nanti ada penulisannya, ada mungkin tata tulisnya, referensinya ada berkualitas gitu, ada Mendeley juga, kemudian ada plagiarisme ya, tektomitin, meningkat kualitasnya sehingga nantinya akan meningkat ke sinta 4, sinta 3 dan seterusnya. Iya. Kalau boleh saya tangkap, artinya bahwa jurnal ini pengen berkembang terus kualitasnya, betul. Terus kemudian tetap menjaga kontennya supaya menarik untuk dibaca. Ya, terus betul. Itulah tugas dari Pak Aziz ya Pak ya. Betul. Sekarang mungkin Pak Agung nih Pak. Bapak kan di sini sebagai
section editor Iya. dan juga sebagai reviewer. Oh, ini dua tugas yang sebenarnya berbeda kalau dalam pandangan saya. Nah, kali ini Bapak menggabungkan dua hal itu jadi satu untuk saat ini. Kira-kira nih Pak, tugasnya Bapak di pengelolaan jurnal ini bagaimana nih Pak? Kalau tugas saya selama ini sebagai section editor ya, saya menelaah karya tulis yang masuk ke Jurnal Ilmiah Agrinesa dan saya menyampaikan ke editor mengenai konten, fokus scope, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan artikel. Kemudian menelaah menggunakan telaah ilmiah ya, yang untuk menelaah ilmiah terkait dengan artikel yang masuk ke Agrinesa. Apakah sesuai dengan kaidah ilmiahnya, memastikan juga bahwasannya juga telah ilmiahnya bermanfaat untuk masyarakat juga, seperti itu. Ya, artinya begini ya Pak, kalau teman-teman di luar sana ataupun mitra bestari di luar sana maupun teman-teman praktisi, ilmuwan hanya memasukkan opini tentu tidak diterima ya Pak ya. Artinya kan artinya harus lengkap dengan metodologi, kemudian state of the art-nya bagaimana, terus kemudian tinjauan pustakanya mendukung tidak dengan judul maupun masalah yang diajukan. Itu tentu bagian skop dari Bapak ya. Iya, bagian dari saya seperti itu. Kemudian saya juga memastikan bahwasannya setiap artikel yang masuk ke Agrinesa akan kami jaga kerahasiaan untuk koreksi dan lain-lain. Oke. Jika nanti ada koreksi kesalahan ataupun perbaikan, kami akan menjaga kerahasiaan dari koreksi tersebut untuk tidak disebarkan keluar. Iya. Jadi kami juga berkewajiban untuk meningkatkan sudut pandang dari reviewer eksternal kepada penulis juga. Jadi kompetensi dari penulisnya juga sedikit bisa bertambah seperti itu. Oke, jadi kelihatannya semua sudah punya tugas pokok masing-masing gimana mengelola jurnal ini. Sobat Tani semuanya, di sini juga kita mau bahas kira-kira ini kalau di luaran sana pengen jadi reviewer, kira-kira ada nggak sih Pak mekanismenya Pak? Kan kalau reviewer itu artinya bahwa orang-orang pengen menjadi bagian dari Jurnal Ilmiah Agrinesa, kemudian aku kayaknya tertarik ini pengen mau bergabung menjadi reviewer. Itu kira-kira bagaimana Pak Aziz dan Pak Agung nih? Mungkin bisa menjawab berdua ini karena kan dua-dua saling melengkapi ini kelihatannya. Ya, jadi semua orang bisa menjadi reviewer, tetapi secara fokusnya ya, secara khusus itu ya harus menguasai metodologi penelitian, menguasai ini apa namanya skop ilmunya ya Pak ya? Iya, skop ilmunya, tata tulisnya harus tahu. Jadi penulisan karya ilmiah itu harus tahu. Karena apa namanya itu perlu ilmu juga. Tidak semua orang bisa masuk. Jadi reviewer itu. Kemudian terkait dengan persyaratan ya Pak. Terkait dengan persyaratan jadi reviewer, kalau sementara ini kami mempersyaratkan bahwasanya penulis sudah mempunyai tulisan di jurnal internasional bereputasi, sehingga dari situ kami menjaga bahwasanya artikel di Agrinesa akan direview, akan dilihat oleh orang-orang yang memang sudah kompeten. Jadi kami menjaga kualitasnya dari situ. Ya tentu itu kemudian yang kedua ya, yang kedua silahkan untuk yang berkenan menjadi reviewer silahkan mengirimkan CV-nya ke email kami, ke email Agrinesa di agrinesa@utp.ac.id. Begitu nanti kami menerima email dari orang yang ingin menjadi reviewer, akan kami lihat CV-nya dan akan juga kami lihat nanti rekam jejaknya di penelitian secara keseluruhan seperti itu. Artinya begini Pak, kalau saya tangkap artinya ketika teman-teman di luar sana ataupun rekan-rekan sejawat semua di sana baik ilmuwan maupun praktisi kalau masih hanya terindeks Sinta, tentu kemungkinan peluang untuk menjadi reviewer sangat kecil ya Pak ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini sangat kecil. Sangat kecil ya. Artinya kami berusaha menjaga kualitas. Iya. Artinya bahwa teman-teman di sana yang punya jurnal internasional terindeks Scopus, kemudian terindeks World of Science, kemudian terindeks DOAJ dan indeks-indeks internasional lainnya yang
kita akui kualitas penulisannya, itu tentu akan menjadi peluang besar untuk diterima di kita ya Pak ya. Iya, sangat besar diterima. Dan kami sangat terbuka untuk setiap peneliti yang ingin menjadi reviewer. Kami sangat terbuka. Oke, baik. Kelihatannya pembicaraannya semakin berat. Kalau kita mau gali lebih dalam, masih banyak hal yang mau kita bahas. Rekan-rekan semua di sana, sobat tani semua di sana, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan jauh lebih dalam lagi gimana sih tentang gaya penulisan, kemudian mekanisme review. Artinya mekanisme review itu tidak cuma sekedar review apa sih? Oh ternyata harus ditinjau ulang tentang tata bahasanya, kemudian struktur penulisannya dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi.